Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sulistiawati, NPM 1950251. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Nah, dalam analisis fungsi produksi dengan dua faktor produksi ini, misalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Misalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, pada faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan kedua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu, atau bisa disebut dengan best cost combination. Nah, untuk menjawab masalah tersebut perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama adalah isoquant atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS. Dan yang ketiga adalah isocost atau price line atau garis harga. Nah, yang pertama akan dibahas adalah isoquant atau isoproduk atau kurva produk yang sama. Isoquant ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dari dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Nah, contohnya ada dalam tabel 5.3 disajikan contoh kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output atau Y dan 150 output atau Y. Nah, pada tabel di atas dapat digambarkan dua isoquant untuk dua output, yaitu untuk 100 unit dan 150 unit. Bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Isoquant mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan indifference curves yang cembung ke arah origin, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang terletak lebih kanan atas menunjukkan tingkat output yang lebih banyak. Nah, isoquant juga bisa didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isoquant untuk output Y yang sama dengan 100 unit. Nah, fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. Nah, 2X1 sama dengan 100 min 4X2 dan X1 sama dengan 50 min 2X2. Nah, dari persamaan ini dapat diperoleh berbagai nilai X1 dan X2 seperti pada tabel berikut. Nah, bila Y-nya 100, X1 yang didapatkan adalah 48 dan X2-nya adalah 1, begitupun seterusnya. Nah, data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isoquantnya dengan cara yang sama. Dapat dibuat isoquant untuk Y sama dengan 150 dan 200 dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Di atas telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi ini disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi ini dari S1 untuk X2 atau disebut MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Nah, berikut adalah contoh mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi dalam tabel 5.2. Nah, tabel 5.5 ini merupakan MRTS X1 X2 dari tabel 5.3 untuk output 150. Nah, selain itu MRTS juga dapat dicari dari fungsi produksi. Misalnya dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut yang dapat dilihat pada bawah ini. Nah, dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari isoquant.
Nah, yang ketiga adalah iso cost atau garis harga. Nah, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk analisis meminimumkan biaya produksi ini perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau iso cost. Garis harga ini adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalnya X1 atau X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misalnya M. Nah, untuk membuat garis harga ini diperlukan data, yaitu harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 sama dengan P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut, yaitu M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2 yang menjadi P2X2 sama dengan M kurangi P1 X1, ataupun X2 sama dengan M per P2 min P1 per P2 kali X1. Nah, begitupun persamaan garis harganya. Nah, persamaan garis harga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut yang dapat dilihat pada grafik di sisi kanan ini. Nah, selanjutnya adalah kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination ini adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produk yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Nah, dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Jadi, selama delta X2 dikali P2 lebih besar delta X1 dikali P1, maka penggantian delta X2 oleh delta X1 masih menguntungkan. Biaya sudah mencapai minimum apabila delta X2 dikali P2 sama dengan delta X1 dikali P1 atau delta X2 dibagi delta X1 sama dengan P1 dibagi P2 atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 dibagi P2. Dengan demikian, untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama adalah isokuens untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui, yaitu syarat berikut adalah syarat keharusannya. Dan yang kedua adalah daya substitusi marginal dari X1 dan X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2, yaitu syarat kecukupan, atau MRTS X1 dan X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. Nah, jika diambil contoh pada kasus tabel 5.5, jika harga X1 sama dengan Rp200 dan harga X2 sama dengan Rp1.000 per unit, maka least cost combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini P1 per P2 yaitu 200 dibagi 100 sama dengan delta X2 per delta X1 yaitu dikali 0,2. Nah, pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dalil least cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Nah, hubungannya adalah sebagai berikut. Least cost combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2. Bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan delta Y per delta Y, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Persamaan ini merupakan persamaan dari least cost combination seperti telah dijelaskan di muka bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah PM X1 sama dengan P1 sama dengan PM X2 per P2 sama dengan PM XN per PN sama dengan 1 PY. Dengan demikian, dalil least cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan.
Nah, di sini ada contoh grafik class cost combination. Nah, titik singgung P antara isocost dan isoquen merupakan titik kombinasi optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 dan X2 sama dengan perbandingan harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan last cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalnya diketahui fungsi produksi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X1 kuadrat, X2 pangkat 3, dan harga satuan X1 yaitu 5.000 dan harga X satuan X2 yaitu 3.000. Nah, tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar satu satuan. Nah, jawabannya adalah persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi tujuan atau object function menjadi sebagai berikut. Minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor-faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1 dan X2 dan lambda harus sama dengan 0. Sedangkan derivatif kedua harus positif. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier. Nah, di sini ada 3 persamaan. Yang pertama yaitu delta E per delta X1 sama dengan 5.000 min 2 lambda X1 X2 pangkat 3 sama dengan 0. Yang kedua adalah lambda E per lambda X1 sama dengan 3.000 min 3 lambda X1 kuadrat X2 kuadrat sama dengan 0. Dan yang ketiga ada lambda E per lambda X1 sama dengan X1 kuadrat X2 pangkat 3 min 100 sama dengan 0. Nah, dengan hasil yang telah ada di atas, jadi dengan kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3,625, biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk. Biaya produksi tersebut adalah 5.000 dikali 1,45 ditambah 3.000 dikali 3,625 sama dengan 18.125. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.